Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Askuri Fai Baksin. Saya akan coba melanjutkan episode yang kedua tentang The Seven Smart Ways to Writing. Jadi 7 cara cerdas untuk menulis. Nah, kalau yang pertama atau episode pertama adalah cerdas menghancurkan hambatan menulis, maka untuk episode kedua adalah cerdas menggali ide tulisan, ya. Karena ide tulisan itu bagian penting dari sebuah proses menulis. Ide tulisan merupakan modal dasar bagi seorang penulis. Tanpa ada ide, tentunya kita nggak bisa menulis, ya. Nah, baiklah, kita akan melihat apa itu ide. Nah, tentunya kalau kita perhatikan secara katakanlah bahasa, ya, ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran. Terkait dengan sebuah tulisan, ide adalah sesuatu yang baru, segar, dan menarik untuk diperhatikan, gitu ya. Jadi artinya ide itu rancangan yang ada di otak kita, gitu ya. Jadi sebelum ide itu dituliskan, tentunya ide itu harus ada dulu di otak kita, baru nanti kita menuliskannya. Baik ya. Persoalannya, apa kaitan bahasa dengan ide, gitu ya. Oke. Kita lihat ya. Ide baru tampak jika dituliskan atau dirumuskan dengan bahasa yang jernih dan tepat. Ide yang baik diwakili oleh bahasa yang baik atau bahasa yang tertata, gitu ya. Jadi saya ingat beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan teman saya, sesama dosen gitu ya. Dia bilang begini, "Kung, saya itu banyak punya ide gitu. Ide saya itu banyak sekali ya. Sehingga nanti saya akan menjadi penulis besar gitu ya. Tapi selang berapa lama saya ketemu lagi dengan dia. Tapi saat itu dia belum menulis juga gitu loh. Tapi ketika ketemu dia selalu bilang saya itu punya ide banyak. Dan itu pasti akan menjadi tulisan. Nah, ini tentunya suatu yang menurut saya agak keliru ya. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang ketika ide itu tidak dituliskan itu selamanya tidak akan menjadi tulisan gitu loh ya. Jadi katakanlah Anda saat ini punya puluhan atau bahkan ratusan ide. Tapi tanpa Anda mewujudkannya dalam bentuk bahasa, dalam bentuk tulisan, tentunya ide yang Anda punya itu percuma saja. Itu hanya tinggal di otak Anda saja, tapi tidak dalam bentuk tulisan. Ya. Baik, selanjutnya dari ide turun ke otak. Ya. Bermula dari gagasan atau ide, seorang penulis dapat merancang anatomi sebuah tulisan yang powerful. Ide bagus hampir pasti membuat tulisan menjadi berdaya. Ide buruk hampir pasti pula membuat tulisan tampak tidak memiliki kekuatan apa-apa. Oke, jadi itu tentang tadi ya, kaitan ide dengan bahasa, gitu ya. Oke. Persoalannya, ide itu sebenarnya dari mana? Gitu kan? Nah, kalau kita perhatikan banyak ide atau sumber ide yang ada di sekitar kita ya. Saya akan coba menengarainya. Pertama adalah dari pertemuan, ya. Jadi ketika misalnya Anda mengikuti seminar, mengikuti webinar, mengikuti pelatihan, tentu di situ akan keluar atau muncul ide-ide yang bisa digali dalam bentuk tulisan nantinya. Itulah mengapa bagi seorang penulis yang namanya menghadiri pertemuan itu penting sekali waktu, ya. Sama pentingnya ketika Anda harus berkunjung ke toko buku ya untuk melihat, untuk menginspirasi katakanlah pikiran Anda untuk menulis sesuatu, ya. Yang kedua, saat merenung atau tafakur. Jadi ketika misalnya malam hari Anda tafakur, itu biasanya akan muncul ide-ide. Atau mungkin ketika Anda sedang membaca buku, akan keluar juga ide-ide ya. Saya sering kali ketika membaca sebuah tulisan orang lain, itu muncul ide-ide untuk menulis sesuatu yang lain dari yang sudah ditulis oleh tulisan yang sedang saya baca. Itulah mengapa tentunya kita sebagai penulis itu harus rajin membaca gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui informasi yang dibutuhkan orang. Tiba-tiba kita tahu orang itu butuh suatu informasi. Katakanlah misalnya ketika orang butuh semacam buku bagaimana cara membuat film independen, akhirnya pada tahun 2013 saya menulis buku berjudul Membuat Film Indie Itu Gampang. Nah, ini kan artinya saya menulis karena dipicu oleh tadi keinginan orang untuk mendapatkan informasi seputar bagaimana menulis atau membuat film independen itu.
Yang berikutnya, karena melihat kesulitan yang dihadapi orang. Ya, coba lihat di seputar kita ya. Tiba-tiba ada seorang yang karena senangnya terhadap tanaman anggur, dia ingin berkebun anggur. Tapi ternyata karena dia bukan dari disiplin pertanian, mungkin dia akan kesulitan sampai akhirnya dia mencari buku tentang teknik bertanam anggur. Itu artinya penulis mencoba memberikan sesuatu bagi orang lain yang ingin melakukan sesuatu, dalam hal ini misalnya tentang ingin berkebun buah anggur misalnya. Yang kelima membuat sesuatu yang lebih baik daripada yang sudah dibuat orang. Gitu ya. Saya sering melihat buku-buku di toko buku ya. Kemudian saya menemukan buku judulnya Jurnalistik Televisi, tulisan Pak JB Wahyudi. Tapi dari situ akhirnya saya punya ide untuk menulis buku yang sejenis. Sehingga akhirnya saya bikin buku judulnya Jurnalistik Televisi, Teori dan Praktek. Nah, ini contoh bagaimana kita menulis sesuatu yang beda dengan yang lain ya. Jadi saya lihat bukunya Pak JB Wahyudi bagus, cuma tadi aspek prakteknya itu kurang. Sehingga akhirnya saya menulis buku yang sejenis, tapi unsur praktikumnya itu saya masukkan ke situ. Karena tentunya karena saya adalah seorang praktisi juga gitu ya. Baik, selanjutnya dirangsang oleh ide orang lain. Ini juga sama ya. Jadi ketika saya banyak melihat fenomena yang muncul sekarang ini atau yang baru-baru terjadi di awal 2000-an, orang senang sekali terhadap sesuatu yang sifatnya video. Itulah mengapa akhirnya saya membuat sebuah buku judulnya Videografi Kontemporer. Ini tentunya karena dipicu oleh atau dirangsang oleh ide orang lain ya, yang mungkin selama ini banyak membuat karya-karya video, tapi sebetulnya belum banyak video-video atau buku video yang beredar, terutama yang berbahasa Indonesia. Nah, itulah ide-ide yang mungkin bisa Anda dapatkan dah. Dan terakhir adalah ide datang karena ada sesuatu yang kontroversial. Ya, banyak sekali kejadian di lingkungan kita itu yang kontroversial gitu ya, sehingga akhirnya memaksa orang untuk menulis sesuatu. Ya, katakanlah misalnya dulu ketika ada masalah di lingkungan IPDN ya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang di Jatinangor, Sumedang. Sampai akhirnya masalah ini berlarut sampai berbulan-bulan. Sehingga akhirnya seorang dosen di sana namanya Pak Iwa akhirnya membuat buku tentang IPDN, judulnya Undercover IPDN. Nah, tentunya ini karena dia menulis buku karena didorong oleh sesuatu yang bersifat kontroversial. Oke ya. Baik, dan selanjutnya masih ada lagi nih, karena mencari hal yang belum diungkap orang ternyata ya. Jadi misalnya tadi, saya membuat buku sesuatu yang mungkin sebelumnya itu belum diungkap orang. Itu tadi buku videografi. Karena apa? Karena selama ini orang mengenalnya itu buku fotografi. Nah, ternyata khasanah tentang buku videografi itu masih jarang. Itulah yang membuat akhirnya saya menulis buku videografi. Nah, itulah contoh-contoh sumber ide yang bisa Anda gali. Kemudian selanjutnya, tentunya dari sekian banyak itu ada ide-ide yang buruk ya. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ide yang baik tentunya akan menghasilkan tulisan yang baik. Dan kalau ide yang buruk tentunya tidak akan menghasilkan tulisan yang baik, tapi akan menghasilkan tulisan yang buruk juga. Sama seperti pepatah di komputer ya, garbage in, garbage out. Jadi ketika Anda masukkan sampah, maka sampah itu pula yang Anda dapatkan atau yang keluar. Ya, baik, tentang ide atau ide buruk itu seperti apa? Ini ada beberapa yang sudah saya tulis. Pertama, membajak tulisan orang lain atau plagiat. Nah, ini tentunya dosa di dunia penulisan yang paling kentara ya. Anda menjadi seorang plagiator ya, artinya Anda meniru tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Artinya Anda mengklaim bahwa itu tulisan Anda. Ini tentunya tidak benar ya. Saya juga merasakan ya bahwa menjadi penulis itu ya harus legowo ketika itu memang kita dapatkan bukan dari ide kita atau itu memang bersumber dari orang lain, ya tentunya kita harus sebutkan ya. Kecuali sesuatu yang sudah menjadi common sense ya. Misalnya ada pernyataan begini, Indonesia terletak di antara dua benua. Ya, ini kan sesuatu yang common sense ya. Jadi pernyataan ini dari siapa? Ya kita tentunya nggak tahu ya, karena itu udah turun-menurun dan itu menjadi suatu
sesuatu yang umum ya, satu pengetahuan yang umum. Tentunya itu bisa jadi kita tidak menyebutkan sumbernya, tapi selama memang sumbernya ada, ya tentunya kita akan harus mencantumkan sumber itu. Yang kedua, ide yang buruk. Menulis topik yang sudah terlalu sering dibahas orang tanpa dibedakan atau tanpa adanya diferensiasi. Nah, ini juga sama ya. Jadi ketika Anda datang ke toko buku, kemudian Anda melihat ada satu buku yang menarik dan ternyata bestseller, Anda niru membuat buku itu, tapi ternyata Anda membuatnya tidak punya perbedaan. Ya tentunya ya Anda menjadi penulis atau punya ide yang tidak bagus ya. Kenapa? Karena ide sama dengan tulisan orang lain, tapi ternyata tidak diberikan sentuhan perbedaan atau diversifikasi. Nah, ini tentunya yang tidak tepat ya. Oke. Yang ketiga, menyajikan topik secara panjang lebar dan bertele-tele. Ingat, saat ini orang itu punya kesibukan yang luar biasa, sehingga ketika membahas sesuatu yang memang diperlukan, dia tidak ingin yang dibacanya itu bertele-tele atau panjang-panjang. Itulah mengapa nanti ada beberapa sesi tentang bagaimana mengemas bahasa, bagaimana memperindah katalah penuturan dan yang lainnya, tentunya akan menjadi tadi semacam modal ya, sehingga tulisan kita itu efektif, tidak bertele-tele. Selanjutnya, menggunakan bahasa atau istilah-istilah sulit supaya tampak keren. Ini juga tidak betul ya. Kenapa? Karena sekarang ini zamannya orang itu melakukan sesuatu yang sifatnya tadi efektif dan efisien. Demikian juga dengan penggunaan bahasa. Kita nulis kemudian dengan bahasa yang sulit dimengerti, itu justru akan menjerumuskan kita. Kita justru nanti akan dianggap penulis yang menyebalkan ya, karena menggunakan kalimat-kalimat yang menyulitkan. Kita tahu saat ini orang begitu sibuk, sehingga ketika kita menulis pun kita harus efektif dan efisien. Selanjutnya, mengetengahkan topik yang tidak penting atau tidak dibutuhkan orang lain. Ya, tentunya ini juga sama ya. Kita menulis ini kan sebenarnya untuk diapresiasi, untuk diambil manfaatnya dari orang lain. Jadi tulis sesuatu yang bermanfaat. Nah, dan yang terakhir, mengetengahkan topik yang berbahaya ya, tentunya berbahaya dalam arti untuk diri kita sendiri atau untuk masyarakat umum. Misalnya kita menulis sesuatu yang mengandung sara, misalnya mengandung, ingat ya bagaimana Salman Rushdie itu membuat novel ayat-ayat setan gitu ya. Ini waktu itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya, sampai akhirnya banyak sekali semacam kampanye untuk segera membunuh si Salman Rushdie ya. Kenapa? Karena dia membuat karangan atau tulisan yang betul-betul tadi ya membahayakan jiwanya ya. Kenapa? Karena mengandung kontroversi menyangkut soal keyakinan ya, keyakinan umat Islam saat itu. Baik, selanjutnya ide yang layak ditulis itu yang bagaimana? Nah, ini tentunya persoalannya karena tadi ada ide yang buruk ya, tentunya yang tidak perlu ditulis. Nah, sekarang ide yang layak dibukukan itu yang bagaimana? Pertama, orisinil, mutakhir, kontroversial, dan diprediksi diperlukan banyak orang. Nah, ini pertama ya. Jadi katakanlah carilah ide-ide yang orisinil, kemudian ide-ide yang katakanlah mutakhir, kemudian bisa juga yang kontroversial, karena itu nanti akan dibutuhkan orang lain gitu ya. Yang kedua, digarap orang yang tahu tentang hal tersebut. Itulah mengapa sebaiknya nanti kita menjadi penulis-penulis yang spesifik, dalam arti kita punya katalah pengetahuan lebih tentang apa yang kita tulis ya. Katalah misalnya saya lebih suka menulis hal yang berhubungan dengan komunikasi, dengan media, dengan film dan televisi. Apakah saya bisa menulis tentang manajemen? Tentunya bisa, tapi itu bukan kapasitas saya. Nanti orang menganggap bahwa saya tidak kredibel ketika menulis tentang manajemen. Itulah mengapa saya lebih suka menulis hal yang berhubungan dengan media dan komunikasi. Yang ketiga, referensi terpercaya untuk membangun kepercayaan pembaca. Ingat, menulis itu kaitannya pasti dengan referensi atau yang namanya bahan untuk mendukung tulisan kita. Beda dengan mengarang, karena kalau mengarang itu lebih banyak menggunakan imajinasi kita. Nah, referensi yang dipercaya adalah referensi yang tadi tidak usang ya. Artinya baru-baru lah. Katakanlah kalau untuk penulisan ilmu sosial itu minimal yang terbit 5 tahun ke belakang atau paling tidak yang terbit tahun 2000 lah gitu ya. Tapi kalau terbitnya yang tahun 90-an, 80-an tentunya tidak direkomendasikan ya.
Kecuali kalau buku-buku eksak ya, karena buku eksak itu cenderung tetap ya, konstan. Misalnya tentang rumus, tentang apapun tentunya tidak bisa berubah atau tidak berubah setiap saat. Tapi kalau ilmu sosial tentunya akan berkembang setiap saat begitu ya. Yang ketiga, yang keempat, syllable. Syllable itu kita artikan sebagai tadi ya, bisa dijual ya. Bisa dijual itu artinya apa? Bahwa ketika kita menulis buku, tentunya buku itu diharapkan bisa terjual ke masyarakat ya. Ketika kita menulis artikel, tentunya tadi ya bisa mendapatkan honor dan yang lainnya. Nah, ini maksudnya sellable ya. Artinya apa? Karena ketika kita masuk ke dunia penulisan profesional, ini persoalan royalti, kemudian honor, insentif, ini tentunya melekat dalam diri penulis juga, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ide yang baik atau ide yang layak ditulis adalah yang punya perbedaan signifikan dan keunggulan. Ya, seperti tadi yang saya bilang, saya menulis buku yang sama dengan orang yang sudah tulis ya, dengan Pak J.B. Wahyudi ya. Tapi ya alhamdulillah buku saya alhamdulillah laku, sudah ditulis atau sudah dicetak edisi ketiga, dan malah yang keempat itu edisi revisi ya, karena buku ini akhirnya saya revisi, kemudian saya mengajak penulis muda yang lebih fresh, yang tahu dunia jurnalistik televisi kekinian, sampai akhirnya mendukung buku saya yang sudah direvisi ini. Gitu ya. Baik, itulah tentang ide-ide yang layak ditulis ya. Sehingga ketika Anda punya perhitungan tadi ide yang layak ditulis, tentunya segera ditulis ya. Dan ternyata apa yang saya kemukakan ini tentunya akan menjadi pemicu ya, sehingga Anda nantinya bisa memilih dan memilah kira-kira ide mana yang patut ditulis gitu ya. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan, sumber ide itu sebenarnya dari mana ketika kita menulis. Jadi maksudnya gini, ketika kita menulis sebuah tulisan atau sebuah buku, idenya kan udah ada nih, misalnya dari pertemuan segala macam, tapi ketika menulis itu kira-kira kita bisa mengeluarkan ide dari mana? Pertama tentunya ide dari penulis itu sendiri. Ya, itulah sebenarnya namanya penulis itu penuh dengan imajinasi sebetulnya. Menulis apapun, termasuk di dalamnya adalah menulis karya non fiksi, tetap harus imajinatif, dalam arti kita mampu berimajinasi untuk mengeluarkan kata dan kalimat. Yang kedua, data dan fakta di lapangan. Ya, jadi artinya ketika kita menulis sesuatu, kita harus cari ya referensinya itu dari data dan fakta di lapangan. Bisa dalam bentuk wawancara, bisa dalam bentuk penelitian, bisa dalam bentuk referensi dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan yang lainnya. Dan berikutnya adalah tadi, khusus kita melakukan wawancara untuk mendapatkan data, itu juga penting ya. Karena itu satu pekerjaan yang tadi ya, untuk mendapatkan sesuatu yang valid ya dari kalangan atau dari lapangan gitu. Kemudian dari literatur itu tadi bentuknya bisa buku, koran, majalah, kemudian jurnal, dan tentunya sekarang ini ada beberapa tulisan dari website atau dari internet. Dan yang terakhir adalah tadi ya, ketika semuanya mentok, Anda juga bisa mendapatkan ide atau referensi itu dari internet juga. Oke, baik, itulah ya tadi mengenai sumber ide tulisan, kemudian juga bagaimana cara tadi menggali ide-ide yang baik, kemudian kita juga akan coba menghindarkan ide-ide yang jelek, justru kita akan menulis membukukan ide-ide yang layak kita bukukan gitu ya. Nah tentunya video tutorial yang kedua ini tadi intinya adalah bagaimana Anda menggali ide sehingga tulisan itu akan selalu muncul di benak Anda. Kenapa? Karena kalau kita konsisten menjadi penulis, tentunya kerjaan kita ya menjadi penulis. Ya, kecuali kalau kita mendedikasikan menulis ini hanya setengah hati saja, tentunya ini lain persoalan. Atau buat Anda ya sebagai penulisnya. Oke, baik, itu saja untuk materi video tutorial yang kedua. Dan nanti saya akan sambung dengan materi video tutorial yang ketiga. Sekian, sampai ketemu pada episode yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.